Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Wiono Wahyu Utomo, CGP Angkatan 9, Institusi SMK Negeri 1 Giritondro, Kabupaten Wonogiri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi, modul 1.4 Budaya Positif. Pada kesempatan ini, perlu saya perkenalkan juga pengajar praktik saya, yaitu Bapak Mardomo Susanto, dan fasilitator, yaitu Bapak Slamet Riyadi. Apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut skenario praktik segitiga restitusi, yaitu pada kasus pertama. Suatu hari, pada waktu pelajaran matematika, siswa mendapat tugas kelompok menyelesaikan tugas pembelajaran berbasis proyek. Lindan, salah satu siswi kelas 12 TAP, tidak terima dengan salah satu teman kelompoknya, yaitu Dia. Dia selalu pasif, masa bodoh terhadap tugas kelompok, dan tidak mau diajak bekerja sama. Dan dia hanya sibuk mainan HP terus. Setiap teman-teman yang lainnya kompak dan saling membantu dalam penyelesaian tugas. Lindan marah-marah dan memaki-maki Dia, bahkan sampai terlibat adu dorong di antara keduanya. Pada kali ini, guru memanggil Lindan untuk membimbingnya memperbaiki diri. Bagaimana praktik segitiga restitusi pada masalah tersebut? Berikut adalah paparan video penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus pertama. Linda, tadi Pak Yan dengar kamu habis bertengkar ya sama teman kamu ya? Iya, Pak. Mengapa kamu saling bertengkar dan mengapa hal itu bisa terjadi, nak? Iya, Pak. Habis saya kesal sama dia, Pak. Soalnya dia nggak pernah aktif dalam pengerjaan proyek yang Pak Yoyan berikan pada kelompok kami. Dia orangnya suka seenaknya sendiri, Pak. Dia masa bodoh dan hanya bermain HP saja. Tidak seperti teman kelompok yang lain yang ingin diajak kerjasama. Oh begitu ya? Ya wajar lah kalau Pak Yoyan di posisi kamu juga pasti Pak Yoyan juga akan merasa hal yang sama. Iya, Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap dia, nak? Saya ingatkan sekali, 2 kali, dia tetap cuek, Pak. Lalu saya marah-marah, Pak, sama dia. Saya maki-maki, dan bahkan saya sampai adu dorong dengan dia. Oh begitu. Tentu kamu melakukan hal itu ada alasannya, bukan? Iya, Pak. Masa saya diam saja melihat teman satu kelompok saya yang seperti itu. Tugas proyek yang Pak Yoyan berikan, itu kan butuh waktu lama dalam pengerjaannya, butuh saling kerjasama. Sedangkan dia malah pasif dan tidak mau saling membantu dan malah seenaknya lagi. Ya wajarlah kamu merasa marah dan tidak rela melihat dia yang pasif, kemudian sedangkan kamu dan teman lainnya sibuk mengerjakan tugas yang Pak Yan berikan. Ya Pak Yan bisa maklum tindakan kamu tersebut yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya sampai memukul, menganiaya, dan sebagainya. Iya, Pak. Sekarang mari kita pindahkan. Tindakan kamu marah sampai mendorong dia, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nak? Saling menghormati dan menghargai sama teman, Pak. Iya, tepat sekali. Jadi, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting apa tidak? Penting, Pak. Baiklah, Lindan, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar dan bisa menahan emosi, Pak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini, nak? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan bisa menahan
amarah, Pak. Jika ada teman saya yang tidak aktif dalam kelompok, saya akan berusaha menghiburnya. Dan jika orang itu masih tidak berubah sikapnya, maka saya akan melaporkan ke Pak Yoyon agar diingatkan sama Pak Yoyon. Iya, tepat sekali nak. Jadi tindakan kamu itu tepat, tetap semangat ya. Dan kamu boleh kembali ke kelas sekarang untuk melanjutkan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama nak. Kemudian setelah guru melakukan praktik segitiga restitusi, kemudian guru menanyakan bagaimana perasaan si anak tersebut setelah bersama-sama melakukan penyelesaian masalah tersebut. Dan berikut adalah tanggapan dari siswa yang telah melakukan kesalahan tadi. Perkenalkan, nama saya Lindan Andini, dan tanggapan saya mengenai diterapkannya segitiga restitusi adalah saya sangat setuju dan sangat terbantu dengan diterapkannya segitiga restitusi, karena dengan cara ini saya dan kita semua dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuat dan kembali menerapkan kesepakatan kelas yang telah berjalan. Terima kasih. Kasus kedua, skenario praktik segitiga restitusi. Pada waktu itu hari Senin siang hari, jam pembelajaran matematika sedang berlangsung. Pada waktu saya menerangkan materi, saya memperhatikan ada seorang anak yang banyak menunduk dan cenderung tidak memperhatikan materi yang saya jelaskan di depan kelas. Setelah saya lihat lebih dekat, ternyata anak tersebut sedang main game menggunakan HP-nya. Tentu hal itu tidaklah tepat dan harus diselesaikan masalahnya. Saya memanggil anak tersebut untuk membimbingnya memperbaiki diri. Berikut adalah contoh praktik segitiga restitusi pada masalah tersebut. Surya, jadi Pak Ayon memanggil kamu ke sini. Pak Ayon mau konfirmasi. Tadi pada waktu Pak Ayon pelajaran di kelas, saya lihat kamu kok menunduk terus. Terus Pak Ayon perhatikan lebih dalam, kamu ternyata main game ya. Mengapa kamu melakukan hal itu, Nak? Ya Pak, jadi sebenarnya saya tadi bermain Mobile Legends. Saya bermain Mobile Legends karena saya tadi merasa bosan karena jam pelajaran sedang kosong kan Pak. Dan saya bermain Mobile Legends untuk menghilangkan bosan saya Pak, karena jam pelajaran matematika kan juga udah siang. Jadi saya bermain Mobile Legends buat biar nggak bosan. Ada yang lainnya, Nak? Sebenarnya saya nggak bermaksud main ML kan Pak, tapi apa? Tapi ada kelas sebelah yang ngajakin saya main bersama Pak. Oke, Surya, apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya Pak. Oke. Baiklah, Nak. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Iya Pak. Iya, Bapak juga bisa melihat tadi kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi ya kan ya. Tapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, Nak. Karena teman-temanmu kan fokus belajar, sedang belajar, kemudian sedang fokus memperhatikan penjelasan dari Pak Yoyon tadi. Kemudian mereka sangat terganggu dengan bunyi suara di HP kamu, bukan begitu? Iya betul Pak. Nah, sekarang gini, mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, itu kan merupakan kesepakatan bersama kan ya. Kemudian itu kita sepakati bersama, kita yakin bersama, kemudian mari coba kita indahkan apa yang kita sepakati itu yang di kelas tersebut. Nah, dari apa yang kamu lakukan itu, mana yang belum kamu tunjukkan dari sikap kamu tadi, Nak? Menghormati teman dan guru pada saat jam pelajaran Pak. Tepat sekali. Jadi seharusnya kamu kan bersikap seperti itu. Kita harus saling menghormati. Kemudian kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game tadi kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Belum Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada nak cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain? Bapak tidak melarang kamu bermain game, tetapi waktunya juga harus tepat, bukan di waktu jam pembelajaran. Bagaimana menurut kamu? Ya Pak, saya juga sadar bahwa saya itu harus menempatkan diri saya pada saat bermain game dan tidak melakukannya pada saat jam pelajaran. Nah, sekarang mari kita selalu memperhatikan dan mengindahkan keyakinan kelas ya, Nak. Lalu, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya pertama-tama saya harus meminta maaf kepada Pak Yoyon
dan teman-teman sekelas karena saya sudah mengganggu aktivitas belajar pada saat pelajaran matematika berlangsung, dan saya janji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Baiklah nak, permohonan maafmu Pak Yon terima. Sekarang kembalilah ke kelas, kemudian lakukan apa yang menjadi niatan kamu tadi ya, sampaikan di kelas. Iya Pak, saya berjanji dan saya mau balik pulang dulu ya Pak, dan terima kasih atas nasihatnya. Baik, semoga kamu menjadi orang sukses ya nantinya nak. Surya, jadi Pak Yon, bagaimana perasaan setelah kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini? Berikut testimoni dari siswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Putra dan saya setuju dengan penerapan sistem segitiga restitusi ini karena tadinya saya menyelesaikan masalah saya dengan kekerasan dan mungkin dengan perkataan saya yang kasar. Nah, saya menerapkan sistem segitiga restitusi ini sehingga saya sadar bahwa menyelesaikan masalah dengan suatu kekerasan itu bukanlah hal yang bagus dan tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jadi saya pun sadar dan saya tetap menjalankan keyakinan kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, dengan menerapkan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Sebagai bagian dari budaya positif di sekolah, dan guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Sekian dan terima kasih.